Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener. Puji Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan kesehatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan di hari Minggu yang cerah yang Tuhan beri bagi kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami sehingga hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan, kuasailah kami, penuhi hamba-Mu untuk bisa berbicara bersaksi tentang firman Tuhan. Semua jemaat GKAI Bener atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, mereka akan diajar, diberkati oleh Tuhan sendiri. Ini doa kami Bapa, kami siap membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab. Bapak Ibu, monggo kita membuka dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 1 ayat 34 hingga 40. Ulangan 1 ayat 34 hingga 40. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, dan yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baiklah berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua Bapak Ibu Saudara yang setia membaca Alkitab, kemudian merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, tentu banyak sekali hal yang bisa membuat kita patah semangat. Ya, kondisi hidup sulit, apapun yang kita alami, membuat kita bisa tidak punya pemikiran lagi, tidak punya daya lagi untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena itu, kita membutuhkan firman Tuhan yang akan menyadarkan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul, berilah kepadanya semangat. Sekali lagi, berilah kepadanya semangat. Ini kata-kata yang saya ambil dari pembacaan yang sudah kita baca tadi. Ulangan 1 ayat 38. Bapak Ibu jemaat GKAI Bener, mari kita melihat teks ini. Kenapa muncul kata-kata berilah kepadanya semangat? Teks ini adalah ulangan, namanya juga kitab ulangan. Adalah ulangan kisah kejadian yang terjadi pada umat Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Diulangi lagi.
disampaikan oleh Musa kepada umat Israel untuk menjadi sejarah historinya kehidupan mereka selama ada di padang gurun. Bapak Ibu, sebenarnya sangat sedih bagian ini, karena bagian ini mau mengingatkan lagi kepada Musa bahwa Musa, engkau tidak akan masuk ke sana. Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian, di mana Tuhan menjanjikan tanah itu bagi orang Israel. Lalu kenapa Tuhan mengajarkan Musa untuk mengatakan kepada pemimpin Israel selanjutnya untuk berilah kepadanya semangat? Mari kita belajar bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saya melihat orang yang mau memberikan kepada orang lain semangat adalah orang yang tidak begitu menyimpan semua kesalahan, semua kemarahan, atau kondisi-kondisi yang sulit yang pernah ia jalani sebelumnya. Orang yang bisa memberi semangat adalah orang memang yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang tidak menyimpan kemarahan, kesalahan daripada orang lain. Bagian ayat 34, ayat 35 dituliskan oleh Musa, kita baca, ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah tidak seorang pun dari orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang telah dengan sumpah kujanjikan untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Jadi bagian ini mengatakan begini, Musa sudah tahu kalau Tuhan murka kepada orang Israel sehingga generasinya Musa itu tidak bisa sampai ke negeri, ke tanah perjanjian. Seharusnya Musa ini sudah patah semangat. Untuk apa saya memimpin 40 tahun lebih orang Israel di padang gurun? Toh ternyata mereka tidak bisa sampai di tanah perjanjian. Jadi adalah orang yang bisa memberi semangat kepada orang lain. Kita meniru, kita mencontoh seperti tipe pribadi Musa. Tidak mengingat lagi kemarahan, tidak mengingat lagi segala kesalahan orang Israel. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Orang yang mau memberikan semangat kepada orang lain adalah orang yang tidak memandang siapapun. Di sini tertulis ada Kaleb bin Yefune, kemudian juga Yosua bin Nun yang akan melanjutkan kepemimpinan atas orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang taat dan setia sepenuh hati mengikut Tuhan. Kenapa mereka yang Tuhan pilih? Mereka adalah orang-orang yang masih muda usianya. Jadi yang kedua, orang yang mau memberikan semangat pada orang lain tidak memandang usia. Apakah dia masih generasi muda, usianya jauh selisihnya di bawah kita, di bawah Yosua, di bawah Musa, tapi dia mau memberikan semangat itu. Banyak orang yang lupa bahwa orang lain, apalagi orang yang masih muda, itu butuh support, butuh dukungan orang lain. Sehingga dia bisa dipersiapkan menjadi generasi berikutnya untuk memimpin, untuk melayani, apalagi untuk bersaksi tentang kekuasaan Tuhan. Sebagai gereja GKAI Bener, kita bersyukur ya kalau bisa merayakan ulang tahun di tahun ini, sekalipun tidak ada perayaan sama sekali. Apa yang bisa kita buat saat ini dalam pelayanan, dalam berjemaat, dalam bergereja? Kita berdoa, kita beribadah di rumah. Hal yang penting yang lain adalah kita mempersiapkan orang-orang muda untuk siap memimpin kelak. Ini satu momen ya, satu masa, dapat saya katakan masa peralihan dari pemimpin-pemimpin yang sudah lanjut usia kemudian
ke pemimpin-pemimpin yang masih muda. Apa yang bisa kita buat saat ini? Sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis jemaat, apa yang bisa kita buat saat ini? Kita buat seperti firman Tuhan kepada Musa, berilah mereka semangat. Khususnya di teks ini, berilah semangat kepada Yosua bin Nun, pelayanmu. Dia yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian, memimpin orang Israel. Sebenarnya Bapak Ibu kalau melihat teks ini, saya merenungkan luar biasa ya. Punya peran, punya seorang pemimpin seperti Musa. Dia yang bersusah payah berhadapan dengan Firaun. Dia yang dengan hati yang sabar menghadapi kekerasan hati umat Israel, menghadapi kemarahan Allah terhadap umat Israel, membela orang Israel di hadapan Allah. Tapi hanya karena satu kejadian di mana dia ingin mengabulkan cepat-cepat permintaan orang Israel, meminta minum, akhirnya dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Kemudian dia menjadi orang yang mengalami dampak dari kesalahan itu. Tuhan tidak berkenan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tetap punya peranan seorang pemimpin yang benar dan patut dicontoh oleh kita saat ini. Peralihan kepemimpinan kepada Yosua, peranan Musa sangat jelas. Dia harus memberi semangat, bukan karena dia mau, tapi karena perintah Tuhan. Di ayat 38 jelas sekali. Ya, ayat 37 sebelumnya, engkau Musa tidak akan masuk ke sana, melainkan Yosua bin Nun pelayanmu, hambanya Musa, berilah kepadanya semangat. Artinya, beri kepadanya semangat di sini adalah buatlah dia kuat. Itu artinya. Orang muda yang masih lemah, berilah dia kuat. Itu artinya berilah kepadanya semangat. Jangan membuat seseorang itu lemah dalam mengiring Tuhan. Sekalipun banyak hal yang bisa mendukung seseorang untuk melemahkan orang lain. Mungkin dengan perkataan, kamu juga banyak kesalahan, kamu banyak pelanggaran, kamu pemalas, kamu tidak rajin, kamu tidak beribadah dengan tekun. Itu bisa menjadi alasan untuk tidak membuat seseorang semangat. Tapi firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada umatnya adalah buatlah seseorang itu kuat. Kenapa saya berkata demikian? Ketika Musa memberikan semangat kepada Yosua, ketika Musa memberikan support membuat Yosua ini kuat, tampak sekali di awal kepemimpinan Yosua. Bisa kita lihat Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara, ketika Yosua mulai memimpin di kitab Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 8, berkali-kali firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, Yosua pasal 1, ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 8 bagian akhir, ya, dituliskan demikian. Ayat 9 bagian awal, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Jadi ucapan-ucapan yang memberi semangat kepada seseorang itu membangkitkan kekuatan baru. Bapak Ibu jemaat GKAI benar, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin memberi materi kita terbatas. Harta benda kita, uang kita terbatas untuk kebutuhan kita. Apa yang bisa kita buat yang berkenan di hadirat Tuhan? Berilah semangat kepada orang lain di sekitar kita. Jangan melemahkan, jangan menjatuhkan. Jangan terlalu banyak mengeluar kata-kata mencela orang lain karena kesalahan dan kekurangannya. Ya. Orang Kristen diajarkan Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Berilah semangat, berilah kekuatan baru pada setiap orang. Ini harus kita perhatikan. Musa memberi teladan
dan memberi semangat yang luar biasa. Ketika Yosua akan memimpin, melanjutkan kepemimpinan orang Israel masuk ke negeri Kanaan, ke tanah perjanjian, bahkan dikatakan Tuhan kepada Musa ayat 39, anak-anak kecil, ya, bahkan anak-anak yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Jadi generasi yang mungkin masih balita-balita itu yang akan menerima tanah perjanjian dan memilikinya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau saat ini Tuhan berkata kepada kita, kalian memimpin dengan rajin ya, tapi nanti berkat yang berlimpah-limpah itu akan diterima oleh anak cucu kita nanti. Jangka waktunya panjang, mungkin tidak akan kita saksikan saat ini atau beberapa tahun kemudian. Bagaimana? Ya. Kita harus seperti Musa, tetap semangat, memberikan semangat pada generasi berikutnya. Ini yang Tuhan mau. Orang-orang muda yang bersemangat dalam mengikut Tuhan, itu sungguh menjadi keinginan Tuhan. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Semakin banyak orang di generasi berikut yang beribadah kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kita sudah terlihat jelas kita beribadah. Tapi bisakah kita mempertahankan orang-orang muda selanjutnya untuk sama seperti kita dalam kesetiaan kepada Tuhan? Itu perintah Tuhan untuk kita. Sekalipun sulit Bapak Ibu, sekalipun mungkin tidak mudah, tidak mungkin saya membawa dia menjadi orang yang setia melayani Tuhan, pun dia banyak sekali berbuat salah. Orang muda mungkin kita lihat, wah itu banyak keluyuran, tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak taat kepada orang tua. Tapi kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Bangkitkan semangat mereka agar mereka kuat, bukan menjadi orang-orang muda yang lemah, yang mudah luntur semangatnya, yang mudah patah hati. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tetap tegar. Ya, apalagi kalau orang sekarang dengar kalimat, 1-2 kalimat tersinggung. Oh, jangan membuat generasi berikut demikian. Jangan mudah tersinggung ya anak-anak. Di hadapan saya Bapak Ibu ada anak-anak muda. Jadi saya berbicara langsung kepada mereka. Ya. Jangan membuat orang lain itu cepat patah semangat. Lihat janji Tuhan ke depan. Luar biasa. Perjanjian Tuhan untuk memimpin, melindungi kita terus berlaku bagi kita. Ya. Monggo Bapak Ibu, Saudara jemaat GKAI benar. Hal ini terjadi pada Musa. Perintah Tuhan kepada Musa untuk memberi semangat kepada Yosua sebagai pemimpin selanjutnya. Sekalipun yang terjadi bagi mereka adalah di ayat 40. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Sebenarnya kasihan ya. Harusnya sudah dekat tanah perjanjian itu, mereka disuruh berbalik lagi ke padang gurun ke arah laut Teberau. Untuk apa? Agar generasi mereka, Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian. Dibuat lambat untuk sampai ke sana. Menunggu Yosua dan generasi yang masih anak-anak itu yang akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, Saudara jemaat GKAI benar. Harapan-harapan kita ke depan. Kita jangan egois melihat kita saja yang selamat, yang setia. Tapi orang lain di sekitar kita pun harus setia, harus taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan juga memberkati orang lain. Bapak Ibu, ini bukan cuma sebatas kepada anak kandung kita ya. Atau yang bertalian darah, sepupu, keponakan, bukan hanya itu. Tapi siapapun orang lain di sekitar kita. Berilah semangat kepada mereka. Berilah kekuatan baru lewat kata-kata, lewat support kita.
Supaya sama seperti Yosua, dia terus kuat, teguh, hatinya tidak tawar hati ketika siap dipilih oleh Tuhan memimpin banyak orang. Demikian firman Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu jemaat GKI benar, tetap bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi jemaat GKI benar sampai saat ini. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berilah kepadanya semangat. Kami adalah orang-orang yang Tuhan perdengarkan firman-Mu ini. Kami jangan egois memikirkan diri kami saja. Kami mau memberikan kekuatan baru kepada orang lain. Dengan dukungan, dengan support, motivasi yang positif setiap waktu. Di hari-hari ini kami harus saling membangun. Jauhkan dari kami untuk saling mencela, saling merendahkan. Tapi kami harus melakukan hal-hal yang benar, membangun orang lain. Supaya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk GKI benar yang Tuhan pimpin sampai saat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat agar jemaat GKI benar terus setia kepada Tuhan. Yang lanjut usia Tuhan tolong anak-anak-Mu, baik itu Ibu Mukida, Ibu Paijo, Ibu Marlis, Bapak Mugono, Ibu Bardo, Pak Bardo. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Berikan ketenangan, sukacita daripada Tuhan menghadapi hari-hari di usia lanjut ini. Untuk anak-anak-Mu yang masih muda, agar mereka semangat dalam melayani Tuhan. Berkati masa muda mereka. Rancangan-rancangan mereka Tuhan berkati. Kalau mereka masih kuliah, Tuhan lindungi, berkati mereka, beri mereka cerdas dan kuat untuk menjalani masa-masa pendidikan mereka. Masa depan yang cerah ada bersama mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.